panggil meong. Lembab nggak dia tuh? Nggak ada panas ya tuh. Hei, ditancap lagi bi itu bi sayang. Hah? Aduh, ya habis. Hah? Ya habis, bagusan gitu tadi. Emang ada? Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya, apa kabar ya mams? Semoga selalu sehat, selalu bahagia dan tetap semangat. Nah di video kali ini sedikit berbeda ya mams. Ini pagi kita, rutinitas pagi di saat pak suami lagi libur kerjanya. Alhamdulillah pagi-pagi dia lagi sibuk beberes tanaman, membabat-babat semua tanaman-tanaman, nggak semuanya sih, tanaman yang di depan pagar itu kan rimbun banget ya. Jadi dibabat. Awalnya saya sayang gitu kan, karena bagusan banyak asri rimbun gitu ya mams. Tapi kata pak suami khawatir ada ular, jadinya ya udah nurut deh. Yang penting ada yang beberes tanaman. Nah mumpung pak suami lagi sibuk gitu, saya sekalian juga ikutan nimbrung nih. Saya sekalian beberes tanaman-tanaman yang ada di rak. Jadi tanaman ini mau saya tambahin media tanamnya. Sekalian juga saya repotting atau saya ganti potnya gitu ya mams di beberapa tanaman. Ini masih tanaman yang awal-awal itu ya mams. Ini Syngonium variegata. Waktu itu tuh saya belinya itu satu daun, harganya 50.000 satu daunnya. Nggak tahu ya kalau sekarang harganya udah berapaan. Alhamdulillah ini udah banyak daunnya gitu ya mams. Ada beberapa tanaman yang merimbun, yang daunnya jadi lebih banyak. Ada juga tanaman yang mati, dan ada juga tanaman yang hidup di generasi kedua, atau tadinya sempat mati terus tiba-tiba hidup lagi. Nah kalau yang ini tanaman Kamboja Jepang, ini tuh akarnya banyak banget semutnya, bener-bener banyak ya mams. Jadi tadi dicuci, dibersihin, terus diganti tanahnya. Ini tuh Kamboja Jepang pemberian dari orang tua. Tadinya tuh banyak banget bunganya ya, tapi mungkin karena di Bogor ini musim hujan dan tempatnya juga lembab sekaligus kurang panas kali ya, jadi jarang banget berbunga di sini. Nah ini tanaman yang generasi kedua atau sempat mati tadinya ya, terus sekarang udah tumbuh lagi. Alhamdulillah, kirain akan mati selamanya, tapi ternyata dia bisa tumbuh lagi. Matinya tuh karena dimakanin hama gitu ya mams, entah ulat atau bekecot, pokoknya daunnya tuh sempat habis. Nah begitu juga ini tanaman carnivora plant. Kalau carnivora plant sebenarnya nggak mati, tapi sengaja saya potong waktu itu karena sudah tinggi banget terus jelek. Jadi saya potong batangnya sampai habis gitu mams, dan alhamdulillah tumbuh lagi. Nah ini Syngonium variegata juga sudah banyak ya daunnya. Kalau dulunya itu dijual 50.000 per daun, wah sekarang udah berapa ya? Makin turun atau makin naik sih harga tanaman mams? Saya belum cek lagi nih ke nursery, udah lama banget. Nah ini tanaman Syngonium batik juga turusnya udah melehoi, udah harus ganti turus nih, turusnya udah pada mencang-mencong. Ini juga tanaman keladi, sempat mati, sempat habis daunnya, terus dicuekin dia malah tumbuh gitu. Jadi ini tanamannya memang nggak mau disayang-sayang ya, dia tuh maunya dicuekin, dibiarin aja kehujanan, kepanasan, terserah, malah tumbuh subur ya mams. Sekarang lagi tren tanaman apa sih mam 2021 ini? Jujur saya udah lumayan lama nih nggak survei tanaman lagi, terus jadi nggak tahu lagi updatean harga-harga terbarunya, makin mahal atau turun harga-harganya. Kapan-kapan kali ya, nanti kita jalan-jalan ke tukang tanaman lagi, ke nursery. Oke, alhamdulillah ini udah selesai beberes tamannya. Si pupu juga udah mau dimasukin nih.
karena nggak ada panas jadi ya udahlah, nggak jadi dijemur lama-lama. Ini mau saya kasih obat jamur ya mams, jadi dia memang sedang ada jamur di beberapa spot badannya. Jadi kalau sudah ada kerak-kerak gitu, kata dokter hewannya harus dibersihin keraknya pakai betadine, terus dikerok-kerok gitu, lalu diolesin diolesin salep jamur di kulitnya gitu. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, karena kasihan juga nih kelamaan pakai kolar kan, katanya sih nggak boleh kejilat ya ini salepnya. Nggak tahu kenapa nggak dikasih salep yang bisa yang aman dijilat gitu ya mams. Nanti mungkin saya mau konsultasi lagi karena kasihan gitu. Oke, alhamdulillah setelah beberes taman, ternyata Pak suami belum berhenti, dia tuh ngepel seluruh rumah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Pekerjaan emak-emak jadi ringan nih mams. Alhamdulillah ini rumah juga udah rapi, udah dipel, udah disapu, dan tinggal masak deh. Masak apa hari ini mams? Musim dingin, musim hujan gini, enaknya kayaknya masak-masak yang berkuah ya. Jadi tadi Pak suami sempat bilang sih pengen dibikinin sop daging. Jadi langsung aja deh kita eksekusi setelah ini ya mams. Lanjut kita ke dapur ya mams, ini udah saya rapihin sebagian. Tadi juga sempat belanja online, bakso dan juga daging. Tadi soalnya cari di abang tukang sayur, daging udah nggak ada ya, kehabisan. Terus juga ayam juga udah habis. Mungkin emak-emak yang lainnya juga sama ya, pengen masak sop atau soto kali ya, karena nih musim hujan, musim dingin-dingin begini paling enak, paling seger masak masakan yang berkuah gitu. Jadi ya udah, tadi saya beli online, alhamdulillah masih kebagian. Nah sekarang saya mau potong dulu dagingnya. Jadi tadi tuh beli setengah kilo, kalau nggak salah harganya 65.000 daging rendang ya mam, seperti ini bentuknya. Dan ini mau saya potong kecil-kecil aja untuk campuran sop. Jadi nanti di sopnya itu juga saya campurin bakso lah ya, supaya Syakil suka gitu. Nah ini sebelumnya dagingnya mau saya rebus sebentar, terus saya buang airnya, karena biasanya di rebusan pertama itu kayak ada kotoran-kotoran gitu ya mams. Sebentar aja cuman buat ngebuang kotorannya. Lanjut, ini saya mau potong-potong sayur-sayurannya, ada wortel, buncis, dan juga kol. Kentangnya ketinggalan, kentang juga. Dan untuk bumbunya, ini saya cuma pakai bawang merah, bawang putih yang saya haluskan, kemudian tadi saya tumis. Terus saya tambah juga pakai batang daun bawang yang ditumis-tumis dulu ya mams. Jadi tuh sempet ada mams atau teman-teman ya yang komen katanya kalau daun bawang atau batangnya gitu ya kalau untuk ngesop ditumis-tumis tuh enak. Maaf saya lupa namanya, dan ini saya cobain ya mam resepnya. Makasih ya untuk sharingannya, dan ternyata bener enak. Lanjut, ini saya goreng kentang, mau bikin perkedel kentang. Jadi tadi selain sop, Pak suami juga requestnya perkedel kentang karena dia udah baik hati membersihkan rumah dan juga halaman. Saya nggak bisa nolak ya mam. Oke deh, dibikinin perkedel kentang. Padahal nih perkedel kentang saya paling males banget karena apa? Pegel tangan dan juga pegel kaki. Iya nggak sih mams? Masak tuh yang bikin capek berdirinya ya, berdiri dan juga nyiapinnya. Rasanya tuh kaki kayak pegel banget deh. Oke, ini kalau untuk perkedel kentang sebenarnya gampang ya, cuman pakai apa tuh tadi ya udah kelewatan ya videonya. Jadi pokoknya bumbunya cuman bawang merah, bawang putih ditumis, terus diulek-ulek, dicampur garam, kaldu, lada, terus dicampurin ke kentang yang sudah ditumbuk atau dihaluskan, dikasih daun bawang, dikasih kuning telur,
dan dibulet-bulet seperti ini Moms. Udah alhamdulillah ini jadi, tinggal masak atau bikin sambalnya. Sebelum buat goreng sambal, ini minyaknya mau saya pakai dulu buat goreng tempe dan juga perkedel kentangnya. Nah ini sengaja gorengnya sedikit-sedikit, jadi kalau mau makan baru digoreng ya Mam, biar panas nggak lembek-lembek gitu. Nah sisanya mau saya taruh di kulkas. Nah ini sekarang saya mau goreng cabai dan juga bawang-bawangan serta tomat, mau bikin sambal tomat aja. Karena kalau pas suami tuh nggak doyan terasi, jadi sambalnya pakai sambal tomat aja. Terus di blender aja karena udah nggak kuat lagi ngulek. Dan alhamdulillah ini menu kita hari ini udah matang semuanya ya Moms. Lanjut, ini saya mau buka paket yang ditunggu-tunggu dari tadi. Pengen banget buka paket tapi belum sempet, baru sempet agak siangan nih. Nah ini mumpung anak-anak dan juga pas suami lagi pada tidur siang nih Moms, jadinya saya lebih leluasa gitu ya bikin videonya, unboxing. Nah ini saya beli storage warna putih atau kotak penyimpanan warna putih gitu ya Moms. Ini sengaja cari yang besar, yang ukurannya L dan juga ukuran M. Nanti linknya saya tulis di kolom deskripsi ya Moms. Ini saya belinya di Shopee, dapat harga yang termurah kali ya dibandingkan toko lain, dan alhamdulillah ini ada tutupnya. Jadi di beberapa toko ada model storage kayak gini, tapi dia nggak ada tutupnya ya Moms. Jadi kalau kita mau beli harus dipastikan dulu atau dichat ke penjualnya atau dibaca deskripsinya ya, dijual dengan tutup atau tidak. Nah ini dia tutupnya, warnanya agak sedikit transparan ya. Dan ini yang paling atas ukurannya M. Alhamdulillah sesuai ekspektasi lah ya, saya suka banget karena warnanya putih, simple dan juga muat banyak nih kayaknya nanti buat nyimpen berbagai macam. Lanjut, ini saya mau buka paket kiriman dari Mam Nina. Jadi dia DM di Instagram, makasih banget ya. Dia tuh baik hati banget ngirimin ini, gak bermaksud untuk endorse katanya, tapi ini saya sekalian promoin aja lah ya. Siapa tahu ada Moms dan teman-teman yang berniat atau lagi cari-cari beras sehat, beras diet yang organik. Ini dari Eka Farm. Ini tuh recommended banget ya Moms. Tuh, siapa yang mau diet? Ayo, saya. Ini juga non GMO dan halal pastinya. Dan ini bisa dilihat keunggulan dari beras diet Eka Farm. Kemudian ini juga ada beras organik lainnya, mentik wangi susu. Ini tuh pulen enak wangi gitu ya. Terus ada tulisan non GMO. Jadi nanti Mam bisa cek ya di Google apa sih GMO itu, yang pastinya ini sehat, halal. Kemudian ini juga ada virgin coconut oil. Makasih ya Mam Nina kiriman paketnya. Insya Allah ini bermanfaat banget. Dan untuk Moms dan teman-teman semua yang lagi cari beras-beras organik, siapa tahu lagi empasi anaknya mau dikasih bubur organik gitu ya, bisa cek Instagramnya, nanti saya tulis di kolom deskripsi. Lanjut, ini saya rapihin dulu storage-nya. Alhamdulillah muat di rak paling bawah kalau ditumpuk ya Moms. Dan sementara ini saya taruh begini dulu karena di rak yang atas masih kosong. Jadi rencananya di sini nanti buat nyimpen snack atau makanan-makanan gitu ya Moms, makanan cemilan, bisa juga bahan-bahan dapur atau perintilan dapur dan yang lain-lain. Alhamdulillah. Oke deh Moms dan teman-teman semua, sampai di sini dulu videonya. Semoga bisa bermanfaat walaupun sedikit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.